Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, menjelang salat Jumat. Bicara dulu tentang Pancasila itu benar-benar teruji ya. Bukan hanya G30 SPKI ya dengan peristiwa lubang buayanya, tapi sejak DITII, sejak PKI hingga sekarang tiada henti. Kalau sekarang itu eranya buzzer, di mana alim ulama itu juga dikritik habis-habisan sampai hampir tidak berdaya. Itu karena apa? Karena dukungan orang-orang yang ada di Tapi posisi untungnya masih banyak di pemerintahan yang masih waras. Mari kita ikuti cerita Markus berikut ini. Sesungguhnya Saifuddin Ibrahim dengan Markus ini punya jasa untuk perkembangan agama Islam di Indonesia. Walaupun pada mulanya memang mengerikan ya, seolah-olah Indonesia itu mau kiamat karena Pancasila tidak dihargai. Mari kita dengarkan. Dengan adanya pernyataan dari Markus ini, umat Islam jadi ingin belajar lagi kan? Apakah benar yang dia ucapkan? Jadi Pak Ali Markus ini punya jasa untuk perkembangan agama Islam karena pidatonya ini. Apalagi cerita tentang Nabi Muhammad yang diracun oleh istrinya sendiri. Apakah benar ceritanya seperti ini? Tentu saja ada pembelokan di sini. Istri yang ke-17, jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben, mati gak mati, urip gak urip. Rasulullah surat itu Yasin tidak sempat menelan makanan, tetapi hanya sahabatnya saja yang sampai meninggal. Kenapa demikian? Karena ada firman dari Allah. Sesungguhnya racun ini adalah kisah untuk pembelajaran bagi orang yang mau poligami. Membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip. Jadi masuk ajaran Islam itu harus kapah atau menyeluruh, bukan sebagian-sebagian. Jika Rasulullah itu menikahi banyak istri, itu sesungguhnya untuk menyelamatkan dari fitnah. Jadi yang dia nikahi kan nenek-nenek tua. Segera hari itu juga nyawanya dicabut. Nah, setelah diturunkan bahasa sholawat ini dengan kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, jadikan video Ali Markus ini untuk memotivasi umat Islam agar mempelajari lagi kitab sucinya sesuai dengan kisah yang ke Mekah sebenarnya. itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbro, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Orang-orang yang mendengarkan ceramah di dalam gereja ini pada tertawa mendengarkan cerita permainan anak-anak seperti ini. Inilah yang membuat panas suasana. Padahal rasa panas itu adalah untuk memotivasi kita agar mengetahui ajaran yang sesungguhnya biar semuanya membaca begitu. Iqra. Yang dikepalai satu jin yang namanya Huda Al-Fitri, ngambung jin rebutan. Di mana alim ulama itu juga dikritik habis-habisan sampai hampir tidak berdaya. Itu karena apa? Karena dukungan orang-orang yang ada di posisi kedudukan, sehingga sampai alim ulama berdoa, ya Allah, hancurkanlah sehancur-hancurnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Peristiwa Sambo diantaranya luar biasa ya. Orang Islam meyakini bahwa itu adalah hasil doa orang-orang teraniaya. Orang yang beragama begitu. Jadi dia tidak melakukan perlawanan secara fisik, tetapi dengan cara meratap kepada Allah. Apalagi hari Jumat. Kita sebentar lagi bulan puasa. Katanya orang puasa itu yang kosong perutnya itu doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu punya rencana sendiri-sendiri.
punya rencana yang kadang-kadang kita tidak pahami dan pada akhirnya kita akan paham. Hadirin sekalian, peristiwa Pendeta Saifuddin Ibrahim dengan Pendeta Mahrus dibahas di dua episode yang berbeda. Jika konten sebelumnya itu layak diangkat ke layar lebar, peristiwa Saifuddin Ibrahim itu dari istijrad ya, istijrad itu diberikan kepada orang yang tidak bersyukur, yang tidak beribadah, tetapi apapun diladeni oleh Allah, diberikan. Ya. Ternyata tidak lama akhirnya Saifuddin Ibrahim menjadi pemulung di Amerika Serikat. Begitu juga contoh-contoh lain banyak yang dilakukan oleh manusia, mempersekutukan Allah dan sampai menyakiti orang-orang yang seiman pada mulanya. Ketika lari itu malah dia benar-benar bukan cuma menyakiti sebenarnya, justru malah membunuh dalam pengertian arti luas ya. Inilah sebagai bahan gambaran. Sebentar lagi kita mau bulan puasa, mari kita merenung, tafakur sambil menuntut ilmu. Bagaimana diantaranya peristiwa Saifuddin Ibrahim yang begitu tragis, begitu juga dengan Ali Markus yang boleh dikatakan sudah minta maaf bahwa itu sesungguhnya tidak benar, tapi pada akhirnya dia kembali lagi. Dan begitulah kenyataannya di Indonesia ya, jualan seperti itu kan laku. Demikian ya.